Saudara, berangkat dari lagu Kemurahannya yang dikarang oleh Pak Kris bersama dengan Pak Yesaya Abdi dalam rangka HUT BIPKA yang lalu, maka saya menghubungi Pak Kris untuk dibuatkan lagu MPL yang berjudul Batu Hidup. Sebagaimana tema MPL pada waktu itu, lagu ini terinspirasi dari kitab 1 Petrus pada pasal yang kedua ayat 4 dan 5, di mana kita adalah bangunan Allah, kita adalah batu-batu hidup, imamat yang rajani, umat yang kudus untuk memuliakan nama Tuhan. Setelah MPL, pandemi itu terjadi, sehingga kita stay at home, tidak banyak melakukan aktivitas. Rasanya kita kangen untuk bersekutu bersama-sama. Rasanya kita kangen untuk nyanyi bareng. Karena itu, melalui lagu ini, kita diundang untuk nyanyi bersama. Kangen nyanyi bareng lagu Batu-Batu Hidup. Kiranya program ini memberkati kita semuanya, menginspirasi dan mengingatkan kita bahwa kitalah batu-batu hidup itu. Tuhan memberkati. Hai kamu yang telah merasakan kasih dan kebaikannya, marilah datang kepada Tuhan, Sang Batu Penjuru keselamatan. Kamu batu hidup, siap dipakainya untuk membangun kerajaannya. Imamat yang kudus, keluarga yang kudus, batu hidup bagi dunia jaya. GKMI bergerak dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Ku bangga sebagai GKMI, ku hidup bergerak dan berdampak. GKMI lah batu-batu hidup, rumah rohani yang kudus. GKMI lah batu-batu hidup, batu hidup bagi dunia jaya. GKMI bagi dunia jaya. Orang Kristen adalah umat yang bernyanyi. Dengan menyanyi kita memuji yang ilahi dan memuja yang kuasa. Bersyukur atas segala rahmat dan anugerahnya. Dengan menyanyi kita menghibur diri, sekaligus membawa sukacita bagi mereka yang terluka dan berduka, agar menemukan asa, pemantik semangat hidup bersama. Dengan menyanyi kita bersaksi tentang cinta kasih surga bagi semua, pembawa damai sejahtera bagi semesta. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari GKMI bernyanyi serempak agar semakin bergerak dan berdampak. Hai kamu yang telah merasakan kasih dan kebaikannya, marilah datang kepada Tuhan, Sang Batu Penjuru keselamatan. Kamu batu hidup,
Baik, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Pasti luar biasa karena Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pelayan firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Penatua Bapak Apul Sormin. Biarlah pelayanan hari ini memberikan kekuatan hidup kepada kita. Dan dengarkanlah undangan beribadah bagi kita sekalian. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di surga. Matanya mengamat-ngamati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan memuji Allah kita, Allah yang besar yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita akan mengangkat pujian kita, bukti kebesaran Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, masuk dalam hadirat Tuhan, membawa hati kita yang rindu haus untuk menyembah Tuhan kita. Sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku dengan Roh-Mu. Musisat sertai, musisat sertai tiap langkahku, ku bersamamu. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita percaya bahwa Allah kita terbukti di dalam penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Ia sempurna dalam penyertaan di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan sekali lagi, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, memurnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat
Kebaktian di hari Minggu ini kita mulai di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Dengarkanlah nats pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini, terambil dari Mazmur pasal 3 ayat yang keempat. Demikian sabda firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan kembali biarlah kita tetap digugah oleh Tuhan untuk memberikan penyembahan kepada Tuhan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita, di hadapan kemegahan-Mu. Mari kita bergembira, bersorak-sorai, memuji Allah kita, karena Dia sungguh baik di dalam kehidupan kita. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi kita mau katakan di hadapan kemegahan-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia, kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan, Allah begitu baik di dalam kehidupan kita. Ia senantiasa memberikan kekuatan kepada kita.
lewat firman-Nya, lewat pujian yang sudah kita naikkan kepadanya, itu membuat hati kita semakin setia dan semakin mengagungkan Allah kita. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita dijadikan indah di hadapan Tuhan, dan kita persembahkan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan aku indah. Biarlah dalam kerinduan kita kepada Tuhan, Ia melawat kita lewat firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya. Kita akan mengangkat pujian ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sekali lagi katakan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Haleluya Tuhan. Seturut karya Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Ajar kami berharap. Haleluya Yesus. hanya kepadamu, Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. taat dan Taat dan setia. Taat dan sekali lagi taat dan setia. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Sabdamu abadi menjadi suluh untuk menuntun langkah kami menjalani kehidupan ini. Maka teduhkan hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami melengkapi oleh sabdamu dan mewujudkan dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah pada pagi hari ini, walaupun ibadah di rumah saja atau melalui online. Itu patut kita syukuri dan kita ucapkan terima kasih, karena di tengah-tengah pandemi virus corona kita masih merasakan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 13 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian sabda firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel, ya segenap kaum Yehuda, kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umatku, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Yang berbahagialah ia mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini, lapuk dan tidak berguna. Ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan digambarkan sebagai ikat pinggang yang lapuk dan tidak berguna. Di sini kita melihat bahwa perikop ayat bacaan kita di ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Ada satu bangsa yang begitu congkak, yang begitu angkuh, yang begitu merasa dirinya yang paling hebat daripada orang lain, tidak peduli kepada orang lain. Kemudian di ayat yang ke-10, bangsa yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih, bangsa yang jahat bisa kita bayangkan bahwa di sana tidak ada kebaikan-kebaikan. Namun kalau kita mau melihat secara kehidupan sehari-hari, orang yang jahat itu diibaratkan seperti orang yang ngomongi temannya tapi tidak diketahui. Intinya menjelek-jelekan orang lain. Itulah kadang-kala kita tidak sadari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian menghindari kewajiban dan mengabaikan kata hati. Sebenarnya sesuatu itu adalah kewajiban kita, namun kita pura-pura tidak tahu. Itu adalah kejahatan yang kadang terselubung dari kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian membela diri saat terbukti salah. Ini sering terjadi Bapak Ibu yang terkasih. Sudah benar-benar kita melakukan kesalahan, tapi kita masih mencoba untuk membela diri. Itu adalah kesalahan terselubung yang kejahatan terselubung yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kemudian dikatakan lagi bahwa enggan mendengarkan perkataan-perkataanku. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang membuat bangsa Israel, bangsa Yehuda dan Yerusalem enggan mendengarkan firman Tuhan? Karena mereka merasa telah memiliki segala sesuatu. Karena mereka merasa tidak membutuhkan firman Tuhan. Lalu kehidupan mereka, pekerjaan mereka, kegiatan mereka, rutinitas mereka menjadi alasan, menjadi dalih untuk tidak mendengar firman Tuhan. Lukas 14 ayat yang ke-18 menuliskan bagi kita Bapak Ibu, ketika Tuhan itu menyuruh untuk memanggil orang-orang datang di dalam perjamuan, Dia menyuruh hambanya untuk mengundang orang-orang datang di dalam perjamuan yang disediakan oleh tuannya. Di ayat 18 dikatakan bahwa, maaf, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Alasan untuk tidak mendengar firman Tuhan adalah pekerjaan. Kemudian di ayat yang 19 dikatakan, maaf, aku tidak bisa datang ke perjamuan yang sudah disediakan oleh tuanmu. Aku telah membeli 5 pasang lembu dan aku harus memeliharanya. Termasuk ini adalah pekerjaan juga Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian di ayat yang ke-20 dia bilang, aku tidak bisa hadir karena aku baru kawin. Ini alasan keluarga untuk tidak datang kepada perjamuan atau untuk tidak mendengarkan perkataan atau firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita seperti bangsa Yehuda dan bangsa Yerusalem yang mempunyai tanda kutip alasan-alasan untuk tidak mendengar kebenaran firman Tuhan? Kemudian yang berikut adalah yang mengikuti kedegilan hatinya. Tentu mungkin kita sering bertemu dengan orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Kedegilan hati itu digambarkan seperti kita sudah memberikan teguran secara halus begitu ya, tidak boleh begini. Kita sudah memberikan nasihat, harus begini, harus begini. Tetapi karena dia dasar memiliki kedegilan hati, sehingga dia tidak mau mendengar, bahkan menolak Bapak Ibu. Kemudian dikatakan lagi, mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka. Ini adalah alasan klasik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana hati kita fokus, bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan jika hati kita mendua, menyembah Allah lain. Kalau di zaman dulu di perjanjian lama itu biasanya menyembah dewa-dewa, menyembah patung, dan berbagai hal. Namun kalau kita tarik kepada kehidupan kita sehari-hari, kita berkata bahwa kita tidak pernah menyembah dewa, kita tidak pernah menyembah patung. Namun Bapak Ibu, ada berhala-berhala yang sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh adalah berhala cemburu. Bapak Ibu, cemburu itu cenderung dengan iri hati. Nah, iri hati ini sering kali melihat milik orang lain dan lupa bersyukur atas apa yang kita miliki, sehingga kita lebih fokus melihat kepunyaan orang lain daripada kita melihat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian ada berhala prestasi Bapak Ibu. Manusia diberikan kemampuan atau talenta, namun terkadang talenta itu dipakai untuk menyombongkan diri. Hebat, luar biasa, dan itu menjadi
kesombongan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, talenta apapun yang kita miliki, mari kita pakai untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Dan ada lagi satu berhala yang saat ini lagi ngetren, yaitu berhala mencintai diri sendiri. Saat sekarang orang-orang lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada orang lain. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 2 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli. Dan inilah yang sekarang kita harus waspadai, Bapak Ibu yang terkasih. Ada banyak orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, lupa menghormati orang tua, dan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Dan dikatakan kembali bahwa akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Jadi Yeremia membuat satu gambaran lukisan ikat pinggang, kain lenan yang dipakai untuk mengikat jubah, Bapak Ibu. Sehingga ketika dia terikat dengan baik, maka jubah itu tidak menyentuh tanah, sehingga ketika berjalan, ketika bekerja, yang memakai jubah itu tidak terganggu, oleh karena sudah dipakaikan ikat pinggang. Namun dikatakan bahwa ketika ikat pinggang itu terlepas, maka kita menjadi terlepas dari kasih Allah. Digambarkan oleh Yeremia di sini, Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga dikatakan tidak berguna dan tidak dipakai. Di samping ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, di sini Yeremia menandaskan dosa-dosa dari umat Yehuda dan Yerusalem. Di ayat yang ke-15 dan 17, kecongkakan dan kesombongan. Bapak Ibu yang terkasih, bangsa Yehuda dan Yerusalem begitu luar biasa. Kesombongan dan kecongkakan ini ditulis di ayat yang ke-9, di ayat yang ke-15 dan yang ke-17. Begitu kecenderungan sifat mereka. Memuliakan diri sendiri, lupa memuliakan Allah. Enggan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan merasa mereka mampu mengatur diri sendiri. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa mereka seperti orang mabuk yang saling berbenturan kepala satu dengan yang lain sampai hancur. Di ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang terjadi kalau dalam satu komunitas terjadi mabuk? Yang sering kita dengar adalah mabuk anggur. Biasanya terjadi karena kelebihan dosis yang sudah diminum, sehingga tubuh sudah tidak mampu menghadapi reaksi dan tekanan dari alkohol itu sendiri. Bapak Ibu terkasih, akibat dari mabuk menyebabkan kita bisa, maaf Bapak Ibu, bisa mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas, karena logika sadar kita sudah hilang. Bisa kita berjoget walaupun tidak ada musiknya, Bapak Ibu, karena kita sudah mabuk. Dan konsentrasi pikiran dan fokus kita sudah hilang. Begitulah gambaran bangsa Yehuda dan bangsa Yerusalem. Dalam keadaan mabuk, tentu kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan tidak akan bisa
dibuat. Contoh adalah kisah Raja Ahasverus yang menguasai India sampai Ethiopia. Saat itu menjadi kerajaan yang terkuat. Waktu itu raja menggelar pesta bagi semua pembesar dan pemimpin selama 6 bulan. Selanjutnya mengadakan pesta lagi selama 1 minggu bagi seluruh rakyat di Benteng Susan. Pada hari yang terakhir, raja mengalami mabuk oleh karena kebanyakan minum alkohol. Raja Ahasverus meminta supaya permaisuri atau istrinya, yaitu Ratu Wasti, untuk dipamerkan di hadapan semua orang. Namun di luar dugaan, Ratu Wasti tidak menuruti perintah raja. Oleh karena ratu tidak menuruti perintah raja, maka raja membuat undang-undang supaya tidak bertemu lagi dengan Ratu Wasti selamanya. Walaupun kalau kita melihat di ayat selanjutnya di Ester 2 pasal 2 ayat 1 bahwa raja merasa menyesal. Namun di sini yang dapat kita lihat Bapak Ibu, oleh karena mabuk-mabukan, maka keputusan atau kebijakan tidak akan bisa diambil dengan baik. Bayangkan raja oleh karena pengaruh minuman sehingga keluarga menjadi bercerai. Kemudian para pemimpin masih membanggakan kedudukan dan mahkota duniawi. Ayat yang ke-18. Pekerjaan, kekuasaan, jabatan di dunia ini tidak ada yang kekal. Amin Bapak Ibu? Iya, tidak ada yang kekal. Barangkali kita melihat bahwa para politikus itu berjuang untuk mendapatkan kursi. Begitu luar biasa. Untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan. Namun mereka tidak tahu bahwa itu hanya sementara saja. Bahwa mungkin kalau presiden itu 5 tahun, atau mungkin DPR juga 5 tahun, tapi setelah itu akan terjadi lagi pemilihan ulang. Nah, yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan, apapun posisi kita Bapak Ibu yang terkasih, apapun kekuasaan kita, kita tidak perlu membanggakannya, karena itu tidak kekal. Hanya kasih Tuhan Yesus yang kekal di dalam hidup kita. Kemudian yang berikut, mereka tidak sadar bahwa mereka diciptakan dan dibentuk sebagai umat Allah untuk memuliakan Allah. Melalui apa yang disimbolkan oleh Yeremia, ia memperlihatkan bahwa kehormatan dan kemuliaan selama mereka melekat kepada Allah. Ketika ikat pinggang itu terlepas, maka tidak ada lagi gunanya. Sayangnya bangsa Israel tidak menyadari hal itu. Tempat terindah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara adalah terikat erat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti ikat pinggang yang melekat di pinggang kita. Kalau ikat pinggang kita terlepas, maka kemungkinan apa yang kita pakai akan melorot ke bawah. Dan itu akan mempengaruhi penampilan kita. Nah, di sini bahwa kehormatan dan kemuliaan semua itu dimiliki oleh bangsa Yehuda dan bangsa Yerusalem jika mereka melekat erat kepadaku. Di ayat yang ke-11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Itu jaminan bagi kita Bapak Ibu untuk kita tetap menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang berharga di mata Tuhan.
Sebagaimana nats pembimbing kita pada pagi hari ini, Mazmur 3 ayat yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu, bangsa Israel tidak merasakan hal itu, sehingga mereka menjauh dari Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah kita menjadi umat yang demikian? Tak mau mendengar firman Tuhan, bahkan melawan kepada Allah? Kita mencontoh apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda dan bangsa Yerusalem. Kita belajar dari mereka, Bapak Ibu yang terkasih. Jangan sekali-sekali melepaskan ikat pinggangmu. Jangan sekali-sekali melepaskan ikatanmu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menarik di sini Bapak Ibu, di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Yeremia diminta ke sungai Efrat dan menyembunyikannya di sana. Tahukah kita Bapak Ibu, jarak dari Yehuda atau dari Yerusalem ke sungai Efrat itu hampir 500 km. Itu menggambarkan begitu jauhnya jarak antara orang Yehuda dan Yerusalem dengan Allah. Begitu banyak dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga Allah murka kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita tidak berharga, mana mungkin Tuhan mau disalibkan di kayu salib. Kita adalah orang-orang berharga di mata Tuhan. Kalau kita tidak berharga, mana mungkin Yesus mau menjelma menjadi manusia. Maka dari hal ini Bapak Ibu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bertobatlah dari segala dosa-dosa kita. Mari kita akan melihat pengorbanan Yesus. Mari kita melihat akan kasih setia Tuhan kepada kita Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga hidup kita ini berarti bagi kita sesama manusia dan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup ini memang penuh perjuangan Bapak Ibu. Di tengah-tengah kehidupan kita yang begitu sulit di zaman coronavirus 19 yang berdampak ke segala lini kehidupan, terlebih berdampak kepada ekonomi keluarga kita. Maka di saat-saat sekarang ini kehidupan kita semakin hari semakin sulit. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Sekalipun kehidupanmu sekarang begitu susah dan sulit, katakan bahwa Tuhan itu baik. Jangan seperti bangsa Yehuda dan bangsa Yerusalem. Mereka begitu sombong, mereka begitu jahat dan mendua hati dan meninggalkan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama adalah melekatlah senantiasa pada Tuhan. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel, Yehuda, kulekatkan kepadaku. Ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang terkasih, melekatlah senantiasa pada Tuhan. Melekat itu terikat erat. Ada persekutuan yang erat. Tidak ada yang bisa memisahkannya Bapak Ibu. Merekat erat. Begitulah gambaran kiasan antara kita dengan Tuhan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi berguna. Kehidupan kita menjadi berarti bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Kemudian yang kedua adalah dengarkanlah firman Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-10 adalah bangsa yang jahat ini yang enggan mendengar perkataan-perkataanku. Apa yang menyebabkan mereka
tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu oleh karena kedegilan hatinya. Kedegilan hati berhubungan dengan kecongkak-bongakan, keangkuhan dan kesombongan. Kemudian karena mereka mendua hati atau mengikuti Allah lain, itu berhubungan dengan ketidaksetiaan, berhubungan dengan hati. Lalu kalau ditanya, apa yang ada di dalam hati kita saat ini Bapak Ibu? Masih adakah ucapan syukur kepada Tuhan? Itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dari sebab itu maka sesudah mereka datang, aku akan memberikan hati yang lain. Aku akan menjauhkan hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yehezkiel 11 ayat yang ke-19. Biarlah kiranya setiap kita memiliki hati yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian dalam perumpamaan Tuhan Yesus berkata, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Matius 13 ayat 8 sampai 9. Tanah yang baik adalah hati yang baik. Yang ketiga, jadilah dirimu sesuai kehendaknya, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan menghendaki kita supaya menjadi terpuji dan terhormat. Maka kita tidak ada alasan untuk menjauhkan diri dari Tuhan, karena Tuhan menghendaki kita terpuji dan terhormat dalam kehidupan kita hari demi hari. Namun bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih? Apakah kita mampu melekat senantiasa pada Tuhan? Apakah kita mampu atau mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Dan apakah kita mau menjadikan diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pelayanan kami hingga saat ini boleh berjalan dengan baik. Itu karena kebaikan Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu yang terkait dalam pelayanan ini. Berkati majelis, hamba Tuhan dan pengerja ataupun pengurus yang ada di cabang Iktus. Berkati setiap jemaat yang ada di gereja induk mau di cabang Iktus. Berkati setiap keluarga lepas keluarga. Berkati usaha pekerjaan kami Bapa. Berkati anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan mereka, dalam masa-masa belajar mereka secara online dari rumah. Berikan hikmat-Mu bagi mereka. Berkati orang tua yang sudah lanjut usia. Berkati juga akan saudara kekasih kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau Allah yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Berkati setiap usaha-usaha yang sedang mereka lakukan Bapa, melalui terapi, melalui makanan, minuman dan obat-obatan. Biarlah Tuhan jadikan itu menjadi sarana alat kesembuhan bagi mereka. Di tengah situasi COVID-19, penularan virus corona yang semakin hari semakin banyak yang tertular ya Bapa, Tuhanlah pelindung kami, kota benteng kami. Berkati kesehatan kami Bapa, berikan kami kekuatan dan imunitas tubuh yang prima, sehingga kami bisa melewati pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Berkati BPH Sinode dan juga program-programnya. Terkhusus kami berdoa bagi pembangunan kantor Sinode yang sekarang sedang berlangsung. Tuhan tolong sehingga prosesnya boleh berjalan dengan baik. Begitu juga setiap dana dan biaya yang dibutuhkan Tuhan tolong berkati Bapak. Bahkan para pekerja, tukang-tukang yang mengerjakan, Tuhan memberkati dan menolong mereka. Dan juga kami berdoa untuk PGM O5 dan semua program yang ada, terlebih untuk memenangkan jiwa baru di Indonesia bagian timur. Kiranya Tuhan juga memberkati. Bahkan program-program lain yang sudah akan direncanakan, biarlah Tuhan juga memberkati. Berkati lingkungan kami Bapa,
berkati kota kami, kota Surabaya, Jawa Timur, dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Terkhusus kami berdoa bagi kota Surabaya, di mana kontestasi politik akan ada pemilihan wali kota di kota Surabaya. Biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kota kami, dan Tuhan menentukan, memilih yang menjadi pemimpin kami yang terbaik untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Wali Kota kami, Ibu Risma. Terima kasih Bapak, berkati para medis dan orang-orang yang terkait di dalamnya, sehingga mereka diberi kekuatan yang prima untuk menolong saudara-saudara kami yang sudah terpapar virus corona, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberi hikmat dan juga memberi pertolongan bagi orang-orang yang terkait di dalam penemuan vaksin untuk bisa melawan virus corona. Maka Tuhan berkati program ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa dan seru kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah itu menguatkan dan memberkati hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan persembahan kita kepada Tuhan. Silakan bisa dikumpulkan di rumah masing-masing dan bisa diserahkan kepada majelis, atau Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini ya, di layar. Sebelumnya saya akan membacakan nats dari Alkitab. Biarlah ini dapat menggugah kehidupan kita untuk dapat terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nats Alkitab terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dan kita akan mengangkat pujian berkat anak cucu. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi
dan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, Berbahagialah bagi orang yang percaya. anak cucunya Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Ada pengumuman satu warta gereja, yaitu pada minggu ini tanggal 15 November 2020 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 6 petang, jam 6 malam ya. Ada ucapan syukur dari keluarga Ibu Suparno untuk mengenang 40 hari kepergian Bapak Suparno. Oleh karena itu jemaat sekalian diundang untuk hadir bersama-sama di kediaman rumah Ibu Suparno, Jalan Duku Kupang 19, nomor 26, Surabaya. Jadi silakan kita semua dapat berkumpul untuk terus memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah keluarga Ibu Suparno. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah minggu pada hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu berdiri. Mari kita akan memberikan pujian kita kepada Allah kita. Bersamamu Bapa. Ingatlah dalam kehidupan setiap musim kita, Allah tidak pernah diam di dalam kehidupan kita. Ia selalu bergerak memberkati kehidupan kita dan menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Bersamamu Bapa, aku lewati semua. Bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
dan bersama Engkau ada di setiap musim hidupku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa lewati semua. Ku lewati semua. Perkenananmu yang perkenananmu yang teguhkan hati kami ya Allah. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak. Kau yang bertindak. Memberi pertolongan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji. Semua makhluk di bumi padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.